Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Diati Purwaningrum, NBI 11519001148. Di sini saya akan membicarakan sedikit mengenai pentingnya komunikasi dalam berorganisasi. Ini adalah pemenuhan tugas dari Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putro, Magister of Art selaku dosen public speaking kelas D. Nah, sebelum mengetahui tentang pentingnya komunikasi dalam berorganisasi, kita harus mengetahui dan mengerti terlebih dahulu apa itu komunikasi. Nah, menurut Lexicographer, definisi komunikasi adalah upaya yang bertujuan untuk memberi dan meraih kebersamaan. Tujuan yang diinginkan kedua belah pihak akan tercapai apabila mereka berkomunikasi dan memiliki pemahaman yang selaras tentang informasi yang mereka transfer. Nah, secara umum, pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, dan biasanya suatu aktivitas komunikasi dilakukan secara verbal ataupun non-verbal, sehingga memudahkan antara komunikator dan komunikan agar mudah untuk saling memahami dalam berkomunikasi. Nah, kemudian kita akan belajar sedikit nih mengenai peran komunikasi dalam organisasi. Sebelumnya, apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi adalah suatu komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi. Komunikasinya biasanya bersifat formal maupun informal. Komunikasi organisasi juga melibatkan komunikasi publik dan juga komunikasi antar pribadi. Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting di dalam struktur berorganisasi, karena keberhasilan suatu organisasi ini berawal dari cara berkomunikasi antara atasan ke bawahan ataupun bawahan ke atasan. Salah satu bentuk peranan ilmu komunikasi dalam suatu organisasi ini yaitu untuk mempermudah diskusi dalam berorganisasi. Komunikasi yang efektif akan berdampak baik untuk kemajuan suatu organisasi pastinya. Nah, saat komunikasi berjalan efektif, mereka akan terlibat dalam ruang lingkup organisasi dan akan memudahkan untuk memahami komunikasi yang dibicarakan komunikator kepada komunikan. Tetapi di sini masih banyak organisasi yang memiliki internal tidak baik dan memiliki banyak masalah. Dikarenakan apa? Dikarenakan komunikasi yang belum baik antar individunya. Nah, baik dari pemimpin maupun dari bawahan pastinya. Penghambat kurangnya komunikasi ini bisa disebabkan oleh ketidakpercayaan diri sendiri dalam berbicara. Kepercayaan diri adalah suatu sikap perbuatan yang tepat memandang posisi dirinya dalam lingkungannya. Ketidakpercayaan akan diri sendiri akan menimbulkan sikap yang membuat diri sendiri ini tidak nyaman terhadap lingkungan. Sehingga apabila kita sudah memiliki kepercayaan diri, maka kita bisa beradaptasi dengan lingkungan organisasi yang kita tempati dan mengetahui norma-norma dalam organisasi tersebut. Nah, kepercayaan diri ini sering disebut-sebut sebagai kunci utama dalam keberhasilan seseorang. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang baik akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan mudah. Orang yang pandai secara inteligensi belum tentu memiliki rasa percaya diri yang baik. Terkadang kepandaiannya belum tentu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru. Terkadang juga kita bisa melihat orang yang penuh percaya diri dari bawaan dirinya. Langkahnya pasti, berjalannya tegap, tidak mudah canggung, dan mudah bergaul dengan siapapun, bahkan dengan lingkungan yang baru sekalipun. Nah, sebaliknya, orang yang tidak percaya diri akan menutup diri dan menarik diri
dengan lingkungan. Dan pernahkah kalian menemui beberapa permasalahan akibat komunikasi dan ketidakpercayaan diri? Terkadang kita merasa sudah menyampaikan pesan dengan benar, namun tetap saja muncul permasalahan belakangan. Nah, hal tersebut berbahaya karena dapat berpengaruh pada hubungan antar pegawai dengan atasan. Organisasi atau perusahaan yang terdiri atas sumber daya manusia memiliki keunikan masing-masing dan latar belakang masing-masing pastinya. Dengan latar belakang sosial budaya, status sosial, dan aspek psikologis yang berbeda satu sama lain, ini menyebabkan harus adanya pengertian satu sama lain. Nah, untuk membangun kerjasama yang harmonis dan bersinergi, maka manusia membutuhkan proses komunikasi yang baik di dalam organisasi. Agar apa nih? Agar tercipta suatu pemahaman dan persepsi yang sama dan memiliki tujuan yang sama juga. Nah, komunikasi yang baik di dalam organisasi sangatlah penting karena dapat berpengaruh dalam kehidupan sosial anggota, siapa yang kita sukai, bagaimana perasaan kita, bagaimana kegiatan kerja kita, apa yang ingin kita capai sebagai organisasi, serta bagaimana kita menyesuaikan diri. Deddy Mulyana, pakar komunikasi, menyatakan bahwa pentingnya membangun komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya, yaitu orang-orang yang sedang berkomunikasi. Untuk mencapai suatu komunikasi yang efektif di dalam organisasi, ada 5 komponen dalam komunikasi, yaitu pastinya komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Pesan itu sendiri, media, dan komunikan. Kemudian yang terakhir adalah efek. Jadi komunikasi yang efektif adalah apabila proses komunikasi ini berjalan dengan baik dan melibatkan 5 komponen tersebut. Namun sayangnya terkadang proses komunikasi ini berjalan tidak efektif akibat gangguan pada salah satu komponen. Nah, berikut adalah beberapa dampak yang mungkin kita temui di kantor atau di organisasi apabila adanya komunikasi kurang baik pastinya. Yang pertama adalah munculnya kesalahpahaman. Nah, munculnya kesalahpahaman ini apabila masing-masing individu memiliki pemahaman dan persepsi yang berbeda. Nah, perbedaan dan ketidakmampuan menyamakan persepsi ini disebabkan karena kedua individu ini saling berkomunikasi namun memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda. Nah, bisa pula karena penyampaian atau bentuk pesan ini kurang tepat sehingga memunculkan persepsi yang berbeda dari masing-masing individu. Yang kedua adalah kesalahpahaman informasi. Kesalahpahaman ini juga menimbulkan penerimaan informasi yang salah pastinya. Apabila kesalahpahaman terus berlanjut dan tidak memiliki pembenaran, maka seseorang akan terus membawa informasi ini kepada orang banyak, padahal informasi ini jelas-jelas salah. Kesalahan informasi ini bisa memicu terjadinya permasalahan-permasalahan lainnya pastinya, yang akan berpengaruh pada hasil kerja yang tidak tepat. Dan pastinya akan menjadi kesalahan yang fatal kan untuk suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga nih adalah memberikan kesan yang negatif. Pesan yang tidak diterima dengan baik oleh penerima pesan dapat berdampak pada munculnya kesan negatif kepada si pengirim pesan. Nah, hati-hati teman-teman. Jadi kita harus memiliki relasi yang baik kepada setiap anggota organisasi atau
kepada setiap pegawai pada suatu perusahaan. Nah, yang keempat ini adalah memicu konflik atau perselisihan. Karena adanya relasi yang tidak baik ini bisa memunculkan konflik dan perselisihan. Kesan negatif yang melekat terlalu lama pada masing-masing individu ini akan mengalami kesalahpahaman dan akan merusak hubungan antar personal. Nah, kalau sudah begini nih, masalah yang cenderung atau sebetulnya teknis sudah mengarah ke persoalan yang sifatnya pribadi pastinya. Permasalahan seperti ini cenderung lebih susah dan lebih sulit untuk diselesaikan, lebih rumit pastinya ya. Yang kelima ini ada meregangkan hubungan sosial. Nah, jika sudah berselisih, kemungkinan besar suatu hubungan individu-individu yang berselisih secara otomatis akan meregang bila tidak segera dilakukan penyelesaian. Selain itu, jika komunikasi ini sudah tidak efektif, seorang mungkin akan lebih enggan untuk saling berkomunikasi, merasa tidak cocok seperti itu ya. Akibatnya ini hubungan sosial menjadi renggang. Nah, yang keenam adalah memicu timbulnya konflik berkepanjangan. Konflik berkepanjangan ini akibat hubungan sosial yang merenggang dan akhirnya akan menimbulkan persoalan komunikasi yang kurang baik dan membuat hubungan dalam perusahaan ini meredup. Nah, dalam organisasi ini pastinya harus memiliki relasi yang baik kan. Dengan melihat beberapa dampak yang mungkin terjadi, maka penting bagi kita semua untuk memiliki relasi yang baik dalam organisasi agar menciptakan komunikasi yang baik pastinya. Nah, melihat dampak tadi, sebagian besar kesalahan bermula dari kesalahan teknis, seperti kesalahan penyampaian pesan. Hal itu dikarenakan ketidakmampuan membuat, mengolah, dan menyampaikan pesan dengan baik oleh pelaku komunikasi. Tidak ada salahnya jika kita membutuhkan media komunikasi yang dapat membantu mengolah pesan dengan baik. Maka di sebuah organisasi membutuhkan suatu alat atau sistem yang berfungsi sebagai media komunikasi antar pegawai untuk menyampaikan pesan secara sederhana, padat, dan mudah dipahami agar tidak ada dan mengurangi kesalahpahaman dari setiap pegawai. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.